Oke, ini video review ya untuk modul lainnya, yaitu modul asas Black ya. Asas Black. Nah, sebetulnya asas Black ini di SMP dan di SMA juga sudah dipelajari. Jadi sebetulnya praktikum ini adalah sebetulnya pengulangan aja gitu ya. Secara teoritis ini hanya mengulang. Nah, asas Black itu sebetulnya berbunyi apa sih? Artinya asas Black ini berbunyi ketika ada dua zat ya yang beda temperaturnya atau beda wujudnya. Nah, dicampur ya, maka dia akan berpindah kalor. Maka akan ada pertukaran kalor. Nah, pertukaran kalor ini kan seperti kalau tukaran artinya aku kasih, kamu juga kasih gitu kan. Nah, artinya nanti sampai ketemu yang satu yang namanya titik, sampai satu titik namanya titik seimbang gitu ya. Artinya kalornya sudah tidak terjadi perpindahan lagi. Nah, intinya sebetulnya pada modul asas Black itu sebetulnya itu sih. Nah, yang paling penting dari asas Black adalah kita harus bisa menggambar ya grafik sumbu X-nya adalah Q atau kalor dengan suhu T ya. Biasanya derajat Celcius. Nah, perlu diketahui bahwa benda itu punya tiga wujud. Tiga wujud benda ya. Nah, ini malah sudah dari SD dipelajari ya. Padat, cair, gas. Nah, mungkin kalau di fisika yang dia agak advance, mungkin ada yang ngomong oke, ada satu wujud lagi plasma gitu ya. Tapi nggak akan kita bahas di sini ya. Secara umum ada tiga, yaitu padat, cair, dan gas gitu ya. Kalau ada yang ngomong plasma atau apa, tidak perlu terlalu diperhatikan dulu karena nggak kita pakai di sini. Nah, kita tahu bahwa padat ke cair itu namanya mencair, cair ke gas menguap, gas ke padat itu menyublim ya. Sorry, terbalik ya. Padat menjadi gas yang menyublim itu. Padat menjadi gas itu menyublim, gas menjadi padat itu apa? Gas menjadi padat sebentar. Gas menjadi padat disebut apa? Coba kita cari di internet. Padat menjadi gas itu menyublim. Nah, kalau gas menjadi padat apa? Membeku cair menjadi padat. Mengkristal ya, gas menjadi padat itu namanya mengkristal. Memang agak jarang gas langsung jadi padat, agak jarang sebetulnya. Ini biasanya butuh kalor yang sangat besar ini. Nah, kalau cair ke padat kan membeku ya. Gas ke cair namanya mengembun ya, seperti embun. Nah, ini tiga wujud benda ini ya. Oke. Nah, intinya adalah perubahan wujud ini juga butuh kalor gitu kan. Nah, dan masing-masing ditentukan oleh jenisnya masing-masing. Maka kita punya yang namanya kalor jenis. Nah, ini kaitannya dengan kenaikan suhu. Nah, kalau ada yang namanya kalor lebur atau kalor beku ya, sama aja. Nah, dia berkaitan dengan perubahan padat dan cair. Ada yang namanya kalor
uap ya, atau kalor embun. Kalor uap atau kalor embun. Nah, ini adalah hubungannya dengan cair menjadi gas. Ya, ini kebalikannya aja. Kalau embun kan berarti turun gitu ya. Nah, ini biasanya sama-sama. Nah, ini konstanta-konstanta yang perlu kalian tahu gitu. Nah, grafik yang paling standar itu kan dengan air gitu ya. Bahwa dia kan perubahan tuh ada di 0 derajat dan di 100 derajat gitu kan. Nah, di 0 derajat mulainya bendanya es kan, lalu dia di bawah 0 derajat bentuknya padat, naik suhunya. Nah, kalor di sini adalah Q sama dengan MC delta T. Nah, lalu dia berubah wujud dulu kan. Nah, kenapa dia gambarnya garis ini? Karena ternyata setelah suhu sekian, kenaikan kalor selanjutnya dia tidak mengubah suhu. Tapi ngapain? Tapi mengubah wujud benda. Nah, Q adalah M kali kalor lebur. L. Ya. Kali L. M kali L. Nah, lalu dia naik lagi. P 100 derajat Celcius di sini kan. Nah, 100 derajat Celcius di sini. Kenaikan suhu, rumusnya Q sama dengan MC delta T lagi. Baru kemudian dia ada datar lagi di sini. Nah, di sini berubah bentuk lagi kan. Q adalah M kali uap. Nah, baru dia nanti akan naik suhunya lagi. Oke. Nah, seperti itu. Ini mengenai asas Black sebetulnya sudah selesai sampai sini ya. Videonya tidak terlalu panjang, hanya 7 menit, 8 menit. Apalagi yang penting ya. Oh ya. Nah, kalau Anda disuruh menghitung campuran, artinya maka Q yang diterima kan sama dengan Q yang dilepas. Tinggal Anda mengidentifikasi bentuk awalnya, titik start dari kedua benda yang dicampur itu di mana. Kalau misalnya di bawah sini dengan di atas sini misalkan gitu ya. Ya artinya yang dari suhu ini, yang suhu atas ini akan turun suhunya, lalu berubah jadi cair kalau memang itu cukup kalornya, lalu misalnya di cairan. Nah, yang dari es juga akan mencair sampai jadi air gitu. Tinggal air suhu berapa gitu misalnya. Oke. Nah, sekarang yang perlu dihitung lagi adalah bagaimana kalau ternyata si tempatnya itu tidak ideal. Nah, tempat tidak ideal itu artinya kan punya menyerap kalor sendiri. Artinya apa ya? Akan mempengaruhi di sini ada Q yang terserap sehingga tidak benar-benar diubah ke masing-masing ini gitu ya. Nah, itulah kenapa ketika percobaan ya, yang kebagian percobaan di lab pasti tahu. Kalau yang enggak ya berarti lihat dari video saya aja. Nah, itu akan tahu bahwa ketika ada memanaskan atau ketika ada mencampurkan, selama dicampurkan itu ditutup sehingga meminimalisir kalor yang keluar dan bocor. Oke. Mungkin untuk asas Black nggak ada terlalu banyak masalah ya. Oke. Thank you for watching.